Pengecekan penerima PIP Part 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya akan melakukan pengecekan penerima PIP. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait pengecekan hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah menantikan pengecekan di channel gue Rahman ini. Dan buat teman-teman ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum kita cek. Jadi di video kali ini kita akan kembali melakukan pengecekan. Tetapi buat teman-teman yang ingin juga dilakukan pengecekan, jangan lupa isi di form yang saya sediakan ada di deskripsi video maupun di pin komen di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pengecekannya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya untuk melakukan pengecekan penerima program Indonesia Pintar hari ini. Kira-kira siapa yang pertama akan kita cek? Dan teman-teman yang belum kita cek bisa juga ya tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung saja masukkan NISN-nya. Kemudian lanjut untuk NIK-nya dan memasukkan hasil perhitungannya. Yang pertama ada Cahaya Maulida dari Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang. Jadi untuk pengecekan hari ini Cahaya statusnya nominasi 2021, kemudian pemberian 2023. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan PIP dan jeda 1 tahun, maka teman-teman bisa mengusulkan diri ya ke pihak sekolah. Jadi perlu diketahui, gerbang pertama teman-teman bisa dapat bantuan PIP ketika teman-teman diusulkan oleh pihak sekolah. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Fariska Savana Rumbayan dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Timur. Jadi saat ini untuk pemberiannya di sini pemberian 2024 hilang ya. Dan semoga untuk Fariska ini tetap diusulkan di SD Negeri 1 Mokupa sehingga bisa dapat bantuan. Kenapa? Karena untuk Fariska ini lebih berat dibanding teman-teman yang punya KIP digital. Jadi teman-teman yang punya KIP digital ketika diusulkan oleh pihak sekolah, maka teman-teman akan langsung di ACC oleh kabupaten. Tetapi untuk Fariska ini karena tidak memiliki KIP digital, artinya Fariska tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga Fariska akan dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten apakah Fariska ini layak atau tidak layak untuk diusulkan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Jadi kurang lebih seperti itu alurnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Albi Habizar dari Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar. Jadi untuk saat ini status dari Albi ini adalah tahun penyaluran 2023 pemberiannya, kemudian nominasi tahun 2021. Jadi untuk orang tuanya ketika tahun 2024 jeda, maka tahun ini bisa diusulkan sebelum 30 Agustus 2025 agar tahun ini bisa tetap dapat meskipun di termin-termin akhir atau di fase-fase akhir. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Greg. Oke, jadi kalau misalnya ini salah penyebutan namanya mohon maaf ya. Jadi ini ada dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari SMK Negeri 2 Kasihan. Untuk status pemberiannya saat ini sebagai tahun penyaluran 2024, kemudian pemberian tahun 2023. Selain itu untuk Greg ini memiliki KIP digital sehingga masuk prioritas sebagai penerima program Indonesia Pintar. Jadi teman-teman
ini bisa diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar, dan semoga grade ini tetap dapat di tahun 2025. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Antung Muhammad Dawileh dari Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Untuk saat ini statusnya nominasi 2024, kemudian pemberian 2024, dan dana masuk tahun lalu tepatnya 3 Juli 2024. Jadi semoga tahun ini juga segera cair untuk Antung ini di bulan Juli ini, karena kita flashback kembali mengingat ucapan dari Ibu Sofi selaku pelaksana program Indonesia Pintar ini menyatakan bahwa PIP akan cair di pertengahan Juni. Faktanya sekarang sudah awal Juli, belum juga ada SK yang dikeluarkan. Jadi kita nantikan saja kabar baik dari pihak pelaksana program Indonesia Pintar ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Kira-kira kita akan ke provinsi mana? Jangan lupa nonton berikut ini. Lanjut, ada Medina Ridah Shani dari SMP Puspita Persada. Saat ini statusnya penyaluran tahun 2024. Jadi saya cek ke bawah, ternyata untuk Medina ini dapat 2020, kemudian dapat lagi 2022, berikutnya dapat lagi 2024. Jadi untuk 2021 kemudian 2023 dia terjeda, teman-teman. Tapi kita berharap untuk Medina ini tetap dapat dan tetap diusulkan oleh pihak sekolahnya. Jadi seperti beberapa saya sudah jelaskan, ada pihak sekolah yang menggonta-ganti penerima PIP. Jadi misalnya Medina ini tahun 2020 diusulkan, kemudian 2021 tidak, berikutnya 2022 diusulkan, kemudian 2023 tidak diusulkan, dan 2024 diusulkan, kemungkinan 2025 juga tidak diusulkan. Tapi kita tetap berharap untuk Medina bisa diusulkan oleh pihak sekolahnya tahun 2025 ini agar tetap dapat bantuan dari program Indonesia Pintar. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Ada Digael dari Provinsi Maluku, Kota Ambon. Jadi ini pertama kali saya melakukan pengecekan khusus teman-teman yang ada di Provinsi Maluku. Jadi terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel Gue Rahman ya. Oke, kita lanjut bahas mengenai Digael ini. Untuk statusnya nominasi tahun 2023, kemudian pemberiannya terakhir 2024. Dan Digael ini dapat pertama kali tahun 2023, tepatnya masuk 6 Desember 2023. Oke, semoga untuk tahun ini tetap diusulkan dari SD Negeri 2 Faso agar Digael tetap dapat tahun 2025. Karena kita tekankan kembali untuk Digael ini tidak terdata di catatan kemiskinan negara kita, sehingga tidak menjadi prioritas penerima program Indonesia Pintar ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Dari Maluku kita beranjak ke Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Jadi ini ada Kevin Christian Poli dari SMK Negeri 6 Kupang. Jadi untuk saat ini status dari Kevin, tahun pemberiannya itu tahun penyaluran 2024, kemudian memiliki KIP digital yang menandakan bahwa Kevin ini prioritas penerima program Indonesia Pintar, dan semoga Kevin tahun ini tetap diusulkan oleh pihak sekolah di Februari kemarin, sehingga Kevin bisa dapat 1,8 juta. Tetapi jika nantinya diusulkan di Agustus, maka Kevin hanya akan mendapatkan Rp900.000. Lanjut, ada Astrid Ananda Manurung dari Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya melakukan pengecekan, datanya tidak ditemukan, yang artinya kemungkinan Astrid ini salah memasukkan NIK atau NISN. Jadi teman-teman ketika NISN-nya valid, kemudian NIK-nya valid, keterangannya kalau memang teman-teman bukan sebagai penerima, akan ada bacaan bukan penerima program Indonesia Pintar. Tapi untuk Astrid ini keterangannya hanya seperti ini, data tidak ditemukan. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya.
ada siswa SMA dari Provinsi Jawa Timur, tapi pada saat kita melakukan pengecekan saat ini yang terakhir hanyalah pemberian tahun penyaluran 2021. Nah, bisa dilihat dia dapat 2019, kemudian dapat lagi 2021. Jadi untuk Muhammad Ataullah Hanif agar bisa dapat tahun 2025 ini, untuk ke operator sekolah minta dicentang layak PIP, tetapi kembali lagi untuk Muhammad Ataullah Hanif ini tidak memiliki KIP digital sehingga akan dipertimbangkan oleh Provinsi Jawa Timur apakah layak atau tidak layak untuk diusulkan ke pusat terkait penerima program Indonesia Pintar ini. Oke, jadi teman-teman siapa saja nih yang seperti Muhammad Ataullah ini? Apakah banyak dari teman-teman yang seperti ini juga? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ya ke peserta berikutnya. Ada Hafiz Ramadan yang statusnya saat ini masih tahun penyaluran 2023, padahal Hafiz ini sudah SMA. Jadi banyak sekali juga nih dari teman-teman pas masuk SMA tidak lagi mendapatkan bantuan PIP. Ada yang dari SD hingga SMP dapat, kemudian masuk SMA SMK tidak, kemudian ada juga dari SD kelas 1 sampai 6 dapat, masuk SMP tidak. Jadi teman-teman, kembali saya tekankan untuk meminta mengusulkan atau diusulkan oleh pihak sekolah. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar bisa minta dicentang layak PIP oleh pihak sekolah ya. Tetapi perlu diketahui juga pihak sekolah akan melihat data-data peserta didik, contoh dari penghasilan orang tua peserta didik, apakah ini layak atau tidak layak diusulkan. Jadi itu juga mempengaruhi teman-teman. Contoh Hafiz ini penghasilan orang tuanya 5 juta, kemudian tanggungannya 1, maka ini bisa dikategorikan sudah tidak layak lagi dapat PIP. Jadi itu juga beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa teman-teman tidak lagi dapat bantuan PIP. Oke. Itu dia informasi di video ini terkait pengecekan penerima PIP hari ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.